Kali ini kita akan kuliah hukum tentang hak asasi manusia. Pertama kali kita membahas yang namanya pengadilan Nuremberg, ya International Military Tribunal, mengadili para pemimpin Nazi yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua, khususnya Holocaust. Nah, terdakwa didakwa atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian Holocaust itu adalah istilah untuk mendeskripsikan perlakuan Hitler pada orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua, yakni meliputi semua area kekuasaan Nazi yang mencakup 35 negara Eropa dan Afrika. Dan lazim untuk menyebut genosida yang dilakukan oleh kekuasaan Nazi. Serangan brutal Jerman ke Soviet dikenal dengan Operasi Barbarossa, yang berakibat ribuan warga sipil dipaksa menjadi budak atau digunakan sebagai kelinci percobaan dalam eksperimen kedokteran. Nah, jutaan warga Soviet, laki-laki, perempuan, anak-anak dibunuh oleh regu tembak, dimusnahkan dalam kamar gas, dan dipanggang di kem maut Nazi bersama jutaan warga Yahudi Eropa, para intelektual, dan kaum Marxis. Jadi, Holocaust istilah untuk menggambarkan kejahatan genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman. London Charter, Perjanjian London atau Nuremberg Charter. Pada masa Holocaust, berlangsung beberapa negara Eropa dan Amerika telah mempersiapkan aturan untuk menuntut para pelaku genosida dan kejahatan internasional lainnya. Dan pada Juni 1945, Amerika, Prancis, Inggris, dan Soviet menyetujui untuk mengadakan konferensi di London guna membahas pengadilan terhadap pemimpin Jerman oleh sebuah peradilan militer. Pada 8 Agustus 1945, keempat negara itu menandatangani Perjanjian London dengan mengadopsi Piagam Pengadilan Militer Internasional. Pasal 6 Perjanjian London, yurisdiksi. 1. Kejahatan terhadap perdamaian. 2. Kejahatan perang. 3. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap perdamaian adalah perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan perang, agresi atau peperangan yang melanggar perjanjian, persetujuan atau jaminan internasional, atau keikutsertaan dalam suatu konspirasi untuk melakukannya. Kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, perlakuan buruk atau deportasi untuk dijadikan budak atau tujuan lainnya terhadap penduduk sipil dalam wilayah yang telah diduduki. Pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap tahanan perang, pembunuhan sandera, perampasan barang-barang publik atau harta milik pribadi, perusakan tanpa alasan atas kota-kota, dan penghancuran tanpa kepentingan militer. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap populasi sipil sebelum atau selama perang berlangsung, atau penganiayaan atas dasar politik, rasial, atau keagamaan dalam pelaksanaan atau dalam hubungannya dengan kejahatan apapun dalam yurisdiksi mahkamah, baik dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum domestik di negara tempat hal tersebut dilakukan. Tanggung jawab individu. Seseorang tidak dapat lagi berdalih bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah untuk kepentingan atau atas perintah negara. Dan dengan demikian, kejahatan yang dilakukan atas perintah pemerintah atau atasan tidak dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab dan dijadikan dasar mengurangi hukuman. Mahkamah Nuremberg terdiri 4 hakim dan 4 hakim cadangan berasal dari keempat negara yang menyusun statuta mahkamah, yakni Amerika, Prancis, Inggris, dan Soviet. Demikian juga penuntut dari keempat negara tersebut. Para terdakwa ada 99 orang, tetapi yang diperiksa 22 orang. Kemudian kasus posisi para terdakwa peradilan tahap pertama, yakni Jenderal Alfred Jolt, Kastab Ops Angkatan Perang Jerman, Wilhelm Kelch, Kastab Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Jerman, dan juga terhadap 22 terdakwa para pemimpin Nazi Jerman melakukan genosida yang dikenal dengan istilah Holocaust terhadap kelompok-kelompok minoritas di Eropa dan Afrika Utara. Serangan brutal yang dilakukan Nazi menyebabkan ribuan warga sipil tewas, dipaksa menjadi budak atau digunakan sebagai hewan percobaan dalam eksperimen kedokteran, dan jutaan warga Soviet laki-laki, wanita, anak-anak dibunuh. Jenderal Alfred Jolt bertanggung jawab atas penyerangan dan pendudukan Cekoslovakia, Norwegia, Yunani, dan Yugoslavia. Pengadilan Nuremberg melanggar asas legalitas karena memberlakukan surut hukum pidana. London Charter dibuat setelah adanya serangan Nazi Jerman. Jaksa menggunakan analogi dengan menuntut para terdakwa melakukan genosida, padahal terminologi genosida tidak terdapat dalam pasal 6 London Charter yang dipakai sebagai mendakwa. Apa yang dilakukan para terdakwa adalah tanggung jawab negara. Para terdakwa hanya melakukan perintah negara. Pasal 6 London Charter tidak mengatur ancaman pidana terhadap para pelaku. Pengadilan Nuremberg adalah pengadilan politik dan lebih pada balas dendam karena negara-negara poros menang perang. Pertimbangan-pertimbangan hakim mempidana dengan melanggar asas legalitas memang tidak adil, tetapi tidak menghukum orang yang bersalah karena kejahatan yang dilakukannya jauh lebih tidak adil. Hukum positif dianggap sebagai lawan keadilan. Jika ada inkonsistensi antara undang-undang dengan keadilan, maka yang diutamakan adalah keadilan. Meskipun perbuatan terdakwa legal, namun perbuatan tersebut sedemikian tercelanya sehingga keadilan membenarkan untuk menghukum perbuatan tersebut sekarang retroaktif.
Meskipun perbuatan itu legal pada saat dilakukan, si pelaku sesungguhnya mengetahui bahwa A. dalam pertimbangan-pertimbangan perbuatan itu salah, B. bahwa perbuatan itu dapat dihukum di kemudian hari. Catatan kritisnya, Pengadilan Nuremberg mengenyampingkan asas legalitas, di mana perbuatan Nazi Jerman yang kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam London Charter setelah perbuatan itu dilakukan. Tanggung jawab individu, padahal ini perbuatan atas kebijakan negara. Pengadilan Nuremberg yang merupakan kesepakatan negara-negara yang menang perang. Satcipto Raharjo menyebutnya sebagai victory justice, yaitu suatu pengadilan sang pemenang terhadap mereka yang kalah dan dapat terjadi dalam konteks dunia ataupun negara. Hasil persidangan, Pengadilan Nuremberg menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa terdakwa, hukuman penjara seumur hidup kepada yang lain, dan beberapa terdakwa dibebaskan. 12 orang terdakwa divonis dengan hukuman mati. Hermann Göring, Josef von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ansgar Sternbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sockel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart, dan Martin Bormann. Pada tanggal 16 Oktober, sebanyak 10 orang terdakwa digantung, sementara Göring bunuh diri sehari sebelum eksekusi. 7 orang terdakwa menjalani hukuman penjara yang rentang waktunya bervariasi. Rudolf Hess, Walter Fang, Erich Schrader, Karl Donitz, Baldur van Schirach, Albert Speer, dan Konstantin von Neurath, dan dimaksudkan ke penjara Spandau. 3 orang terdakwa dibebaskan dari dakwaan, Franz von Papen, Hjalmar Schacht, dan Hans Fritzsche, yang pembebasannya mengejutkan para hadirin. Meski didakwa melakukan kejahatan yang sama, Sockel dijatuhi hukuman mati sedangkan Speer dijatuhi hukuman penjara karena hakim menilai ia bisa memperbaiki diri. Nikisenko mengeluarkan perbedaan pendapat yang disetujui oleh Moskwa yang menolak semua pembebasan, menyerukan hukuman mati bagi Hess, dan memvonis semua organisasi. Pengadilan Nuremberg merupakan pengadilan internasional pertama yang mengadili para pemimpin nasional atas kejahatan yang dilakukan selama perang. Persidangan ini memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan hukum internasional dan penegakan keadilan pidana internasional. Pengadilan Nuremberg merupakan landmark penting dalam penegakan keadilan pidana internasional menurut United States Holocaust Memorial Museum. Pengadilan Tokyo atau disebut Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh adalah pengadilan internasional yang diadakan untuk mengadili pemimpin-pemimpin Kekaisaran Jepang atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap perdamaian setelah Perang Dunia Kedua. Persidangannya dimulai pada 29 April 1946 dan berlangsung hingga 12 November 1948. Tuduhannya adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang konvensional, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Tokyo berbeda dengan Pengadilan Nuremberg karena Pengadilan Tokyo memiliki fokus yang lebih luas pada kejahatan yang dilakukan di Asia dan persidangannya berlangsung lebih lama. Kekalahan Jepang oleh sekutu. Panglima tertinggi sekutu, Jenderal Amerika Serikat Douglas MacArthur, mengeluarkan proklamasi khusus yang mendirikan AMTFA, sebuah piagam dirancang untuk menetapkan komposisi, yurisdiksi, dan prosedur pengadilan. Kejahatan didefinisikan berdasar piagam Nuremberg. Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo terdiri dari hakim, jaksa, dan staf dari 11 negara yang telah berperang melawan Jepang: Australia, Kanada, Tiongkok, Prancis, India, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Pengadilan Tokyo menjalankan yurisdiksi temporal yang lebih luas daripada pengadilan sejenisnya di Nuremberg, dimulai dari invasi Jepang ke Manchuria tahun 1931. Hukuman beberapa pemimpin Jepang yang dinyatakan bersalah dijatuhi hukuman mati, sementara yang lain dihukum penjara seumur hidup atau hukuman yang lebih ringan. Definisi kejahatan. Kejahatan perdamaian adalah perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan perang. Agresi yang dinyatakan atau tidak dinyatakan atau peperangan yang melanggar hukum internasional, perjanjian persetujuan atau jaminan atau keikutsertaan dalam suatu konspirasi untuk melakukannya. Kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum atau kebiasaan perang. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap populasi sipil sebelum atau selama perang berlangsung, atau penganiayaan atas dasar politik atau rasial dalam pelaksanaan atau dalam hubungannya dengan kejahatan apapun dalam yurisdiksi mahkamah, baik dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum domestik di negara tersebut. Hal tersebut dilakukan. Para pemimpin itu semua bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan rencana tersebut. Kasus posisi para pemimpin pemerintahan dan militer, anggota organisasi para penghasut dan kaki tangan melaksanakan rencana bersama secara agresif atau peperangan yang melanggar hukum internasional tersebut. 1. Melakukan pembunuhan dalam skala besar terhadap tawanan perang, penduduk sipil, melakukan serangan brutal ke Cina, pemerkosaan, disiksa, dibunuh. Menggunakan gas beracun dijadikan kelinci percobaan oleh para dokter. Perang agresif terhadap Inggris, terhadap Amerika, termasuk ke pangkalan militer di Pearl Harbor. Penyerangan terhadap Soviet, Perancis, Belanda, Filipina, Thailand, Portugis, India, New Zealand, Australia, Mongolia, Kanada, Burma, Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan.
Pengadilan Tokyo lebih ke politik karena didasarkan pada proklamasi komandan tertinggi sekutu yaitu Jenderal Douglas MacArthur kepentingan Amerika Serikat. Sementara pengadilan Nuremberg berdasar kesepakatan negara-negara pemenang perang. Rumusan kejahatan tumpang tindih. Kejahatan Tokyo lebih ke definisi konvensional. Sekian dan terima kasih.